Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4046 Dewa Raksasa. Lin Bai. Dewa raksasa meninju Lin Bai dari awan di atas tanah. Sebuah kekuatan besar menghancurkan bumi, dan sebuah lubang selebar sekitar 10.000 kaki dan kedalaman 100 meter muncul. Dan Lin Bai saat ini, jatuh ke dalam lubang yang dalam, matanya, tenang menatap dewa raksasa. Apakah kamu takut mati? Tidakkah kamu meminta belas kasihan? Dewa raksasa Yunlong berdiri di dekat lubang dan berkata kepada Lin Bai dengan ejekan. Tetapi pada saat itu, Dewa Raksasa Naga Awan melihat bahwa mata Lin Bai telah melihat keluar langit sepanjang waktu, dan segera berkata, orang-orang yang baru saja pergi dengan melintasi kehampaan adalah kerabat dan teman-temanmu. Apakah kamu pikir mereka dapat melarikan diri? Ketika Kaisar Gongjun tiba, mereka akan mati bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, mengambil sebab dan akibatmu sebagai garis dan darah dan tulang sebagai pemandu. Kamu pikir kamu dapat membunuhku dengan mudah? Mata Lin Bai kembali dari cakrawala dan jatuh pada wajah dewa raksasa Yunlong. Di antara alis Yunlong, 3 kristal ilahi yang berkilauan menyilaukan. Kau jatuh di kakiku sekarang. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya dengan mengangkat kakiku. Dewa raksasa Yunlong mencibir. Tiba-tiba, wajah dewa raksasa itu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan meraung, siapa itu? Ledakan! 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 Di kejauhan antara langit dan bumi, terdengar suara mengguncang bumi dan gunung. Ada dewa raksasa yang berjalan ke arah ini dengan seluruh kekuatannya. Namun, dewa raksasa Yunlong sangat terkejut. Selama komunikasi dengan dewa raksasa lainnya, Gongjun, yang paling dekat dengan tempat ini, merasa bahwa itu akan memakan waktu sekitar setengah jam. Sedangkan untuk dewa raksasa lainnya, itu akan lebih jauh lagi. Siapa yang akan muncul di belakang dewa raksasa Yunlong saat ini? Tuan Gongjun. Dewa raksasa naga awan melihat debu yang berceceran di kejauhan dan berteriak dengan suara rendah. Seorang raksasa melepaskan lengannya, menginjak-injak tanah Dongzu, menggulung debu, dan bergegas ke dewa raksasa Yunlong. Ah! Raungan datang dari asap dan debu. Seorang dewa raksasa terbang keluar dari asap dan debu. Dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan melompat ke udara. Tinju itu tiba-tiba bertiup ke bawah dan mengenai wajah kiri dewa raksasa Yunlong. Dia terbang keluar dan berguling-guling di bumi selama puluhan ribu mil sebelum berhenti. Pooh dewa raksasa Yunlong itu tergeletak di tanah, memuntahkan seteguk busa darah bercampur gigi. Dia berdiri dari tanah. Tubuhnya setinggi sekitar 100 kaki, dan menatap dengan ganas ke arah dewa raksasa yang baru saja menyerangnya. Pada saat ini, dewa raksasa naga awan melihat bahwa dewa raksasa itu membungkuk dari lubang yang dalam dan mengangkat Lin Bai dengan kedua tangan dan meletakkannya di bahunya. Apakah kamu seorang Protoss? Mengapa kita harus melindungi orang-orang kriminal dari klan Tuntian? Yunlong berteriak dengan marah, melangkah mendekat, dia akhirnya melihat dengan jelas wajah orang ini. Dia tampak seperti 2 kacang polong. Lin Bai duduk di bahunya dan menatap dewa raksasa Yunlong dengan mencibir. Ini adalah... Dewa raksasa Yunlong menatap dewa raksasa itu dengan heran, dan segera menunjuk Lin Bai dan berkata, kamu telah mempelajari rahasia keluarga dewa raksasa, saraf raksasa, dan mengolah pemisahan dewa raksasa. Beraninya kamu melakukannya. Apakah kamu tahu bahwa ini cukup untuk membuat para dewa raksasa menghancurkan 9 klanmu? Dewa raksasa yang datang ke sini bukanlah anggota tim patroli perbatasan Protoss raksasa. Dia adalah dewa raksasa yang dikultivasikan Lin Bai. Sejak Perang Dunia Pertama di Kerajaan Suci Pusat, Zhu Shenfen telah berlatih di gerbang perunggu Akademi Dongzu. Setelah kembali dari makam Dewa Langit, Lin Bai tahu bahwa para dewa besar akan datang, jadi dia mengumpulkan banyak harta dan sumber daya kultivasi untuk para dewa raksasa di makam tersebut. Sekarang dewa raksasa itu seperti naga awan di depannya. Ada 3 dewa kristal di atas alis. Kultivasi Protoss raksasa berbeda dengan Terran. Kultivasi Terran membutuhkan terobosan satu persatu, tetapi kultivasi Protoss raksasa hanya perlu memurnikan kristal ilahi. Di antara Senjing di antara alis para dewa raksasa, satu mewakili ranah kultivasi ranah Sendan, yang kedua mewakili ranah kultivasi kuasa Taoisme. Sekarang kristal ilahi ketiga adalah terobosan di atas ranah Taoisme. Masih belum diketahui seperti apa keadaan Lin Bai saat ini. Namun, baru saja, dilihat dari kekuatan pemisahan dewa raksasa untuk menghancurkan tubuh naga awan, kekuatan pemisahan dewa raksasa tidak jauh berbeda dengan dewa raksasa naga awan.
Sepertinya jika aku tidak melatih keberanian besar, para dewa raksasa dapat mengampuni aku. Duduk di bahu dewa raksasa, Lin Bai melirik sudut mulutnya dan tersenyum meremehkan. Alasan mengapa Lin Bai meninggalkan Sungai Naga dan langsung pergi ke Dongzu tadi adalah karena dia ingin lebih dekat dengan dewa raksasa. Setelah meninggalkan Long He dari Lin Bai, dia diam-diam berkomunikasi dengan dewa raksasa yang tertutup di gerbang perunggu untuk meninggalkan celah itu. Tepat pada saat ini, Zhu Shenfen berlari dari Akademi Dongzu dan menyelamatkan Lin Bai pada saat kritis. Baiklah, ada dosa mematikan lainnya dalam buku hidup dan matimu. Kamu tidak ingin pergi hidup-hidup hari ini. Dewa raksasa naga awan menunjuk ke Lin Bai dan dewa raksasa dan meraung. Jangan ganggu dia. Ayo pergi. Lin Bai duduk di bahu dewa raksasa dan berkata dengan suara dingin. Sekarang ada 15 dewa raksasa di tanah kuno. Bahkan jika para dewa raksasa itu berpisah dan memadatkan kristal ketiga, mereka bukan lagi lawan dari 15 dewa ini. Untuk saat ini, kita masih harus keluar secepatnya. Terlebih lagi, tinju dewa raksasa Yunlong tadi bahkan tidak bisa menahan tubuh Tao 5 elemen, dan tulang serta meridiannya patah hanya dengan satu pukulan. Lin Bai terluka parah dan vitalitasnya sangat rusak. Sulit untuk memulihkan kekuatan bertarungnya dalam beberapa bulan. Sekarang, jika dia terus berjuang keras, hanya ada satu cara bagi Lin Bai untuk mati. Setelah menerima perintah Lin Bai, dewa raksasa itu memisahkan diri, menekuk kakinya sedikit, dan melompat melawan awan. Pada saat kakinya meninggalkan tanah, dewa raksasa itu seperti anak panah tajam yang melesat keluar dari langit, menerobos penghalang tanah kuno dan memasuki kehampaan. Karena kelebihan alami dari tubuh fisik, Protos raksasa dapat melintasi kehampaan sejak lahir. Meskipun Lin Bai tidak tahu apakah roh raksasa yang terkondensasi memiliki kekuatan ini, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu sekarang. Dia harus mencobanya. Berhenti. Dewa raksasa naga awan meraung dan segera mengejarnya. Pada saat yang sama, para dewa raksasa lainnya yang mengamuk di tanah kuno merasakan bahwa seseorang telah meninggalkan langit. Mereka segera mengirim pesan dan bertanya, saya merasakan bahwa dewa raksasa meninggalkan tanah kuno tadi. Siapa yang pergi? Yunlong menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan Gongjun, penjahat terkutuk dari klan Tuntian diam-diam memadatkan pemisahan dewa raksasa dan menodai keluarga dewa raksasa kita. Sekarang dia mengendalikan pemisahan dewa raksasa untuk menghancurkan langit dan pergi. Sekarang dia telah menghancurkan penghalang tanah kuno dan akan memasuki kehampaan. Gongjun terkejut dan marah, bajingan. Beraninya kau menghujat dewa agungku. Setelah menangkapnya, kita harus membiarkannya hidup dan tidak mati. Kejar aku. Lebih dari selusin dewa bangkit dari tanah, bergegas keluar dari tanah kuno, memasuki kehampaan, dan membunuh Lin Bai. Ketika Lin Bai pergi dengan puluhan dewa agung, di sebuah gunung di Dongzu, seorang Tao yang jorok mabuk dengan kendi anggur. Dia berkata sambil tersenyum, haha, tanah kuno manusia masih menjadi pangkalan Lin Bai. Di sini, dia memiliki terlalu banyak cara dan tangan kosong. Tanpa diduga, tim patroli perbatasan telah ditipu oleh Lin Bai. Saya tidak tahu apakah tim patroli perbatasan telah menyiapkan susunan penyegelan perbatasan di luar benua kuno sebelumnya. Jika tidak, diperkirakan Lin Bai akan melarikan diri. Bab 4047, Menyegel Arai Batas. Alasan mengapa kekacauan dan kekosongan begitu mengagumkan adalah karena berada dalam kegelapan yang tak berujung. Dalam kekosongan yang gelap ini, tidak ada cahaya, tidak ada referensi, tidak ada jarak, tidak ada perbedaan antara langit dan bumi. Saat melangkah ke dalam kekosongan, jika tidak ada peta kosong, berjalan keluar dari 100 meter dan kemudian berbalik, tidak ada jalan untuk datang. Jika tidak ada kultivasi fisik yang kuat, prajurit biasa akan melangkah ke dalam kekosongan, dan mereka akan kehilangan akal dan mati di tempat gelap abadi ini. Setiap tahun, tidak sedikit prajurit yang terlibat dalam kekosongan oleh fluktuasi ruang, dan semuanya tanpa kecuali. Setelah mereka jatuh ke dalam kekosongan, mereka tidak pernah kembali ke dunia. Di antara dunia-dunia kecil di bawah yurisdiksi dunia roh, hanya dewa-dewa raksasa dari keluarga dewa-dewa raksasa yang begitu kuat sehingga mereka dilahirkan untuk melintasi kekosongan dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Bai duduk di bahu dewa raksasa Min, dan konduktor, dewa raksasa, bergegas ke dalam kekosongan yang gelap. Lin Bai tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia tahu bahwa dia akan mati jika dia tetap tinggal di tanah kuno. Selama dia melangkah ke dalam kehampaan, kemanapun dia pergi, selama dia bisa menyingkirkan Protos raksasa, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup.
Aku tidak menyangka bahwa Dewa Raksasa, yang rakus akan kekuatan Protos Raksasa, mencoba segala cara untuk memadatkannya, dan menyelamatkan hidupku hari ini. Lin Bai bersandar di bahu Protos Raksasa dan mendesah tak berdaya. Saat itu, ketika dia mempelajari metode kultivasi, saraf raksasa, dari pencarian jiwa di Gunung Ajaib, Lin Bai hanya mengagumi kekuatan fisik Dewa Agung yang kuat saat itu, jadi dia juga ingin berlatih sebagai senjata tajam untuk pertempurannya sendiri di masa depan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Bai akan melangkah ke dalam kehampaan berdasarkan pemisahan Protos Raksasa. Ini mungkin juga secara tidak sengaja memasukkan pohon Willow ke dalam bayangan. Pukulan Dewa Raksasa Naga Awan tadi mematahkan tulang dan meridianku. Jika aku tidak berlatih Daoti ke tahap awal, aku akan membunuhku dengan tinju itu. Sekarang aku dalam kekacauan. Tulang dan meridianku patah, dan kekuatan tempurku sangat berkurang. Ini mungkin cedera paling serius yang pernah kuderita sejak aku memasuki dunia seni bela diri. Jika kita tidak memiliki 1,5 tahun kultivasi diri, atau hal-hal spiritual langka untuk disembuhkan, aku khawatir tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Dengan penampilanku sekarang, aku hanya bisa mengandalkan Protos Raksasa. Kuharap aku bisa melarikan diri. Lin Bai duduk di bahu Protos Raksasa dan menyaksikan Protos Raksasa melangkah ke kehampaan gelap tak berujung di depan. Namun, saat Dewa Raksasa melangkah masuk, tiba-tiba, jaring emas muncul di kehampaan yang gelap, menghalangi laju Dewa Raksasa. Dewa Raksasa terperangkap dalam jaring dan melambaikan tangannya dengan kuat dalam upaya untuk merobek jaring emas menjadi berkeping-keping. Namun, tidak peduli seberapa keras Dewa Raksasa memisahkan diri, jaring itu sangat kuat, dan sulit untuk merobek lubang dengan seluruh kekuatannya. Apakah itu cara yang diatur oleh Protos? Harta karun macam apa jaring emas ini? Tidak, itu tidak tampak seperti harta karun. Itu semacam susunan. Itu adalah susunan batas yang agung. Mata Lin Bai berkedip. Dia berbalik dan melihat bahwa jaring itu mengelilingi seluruh tanah kuno, dan burung-burung tidak dapat melarikan diri. Untungnya, Lin Bai membiarkan Lin Duo dan Li Subai pergi terlebih dahulu, jika tidak, saya khawatir mereka tidak dapat pergi sekarang. Klan Tuntian, Lin Bai. Saat itu, di belakang pemisahan Lin Bai, sebuah suara keras datang. Lin Bai menoleh ke samping dan melihat 15 dewa besar melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas ke arahnya. Dewa Raksasa pertama, dengan 3 kristal ungu dan emas di alisnya, penuh dengan kekuatan dan mencengangkan. Kekuatannya jauh lebih besar daripada 15 dewa lainnya. Bahkan jika Lin Baidang mengenal Dewa Raksasa ini, dia adalah apa yang disebut Li Sanxing dan Leng Nuan sebagai Gong Jun, yaitu pemimpin tim patroli perbatasan Protos Raksasa. Letakkan tanganmu padaku. Gong Jun meraung, telan dosa surga yang tersisa, beraninya kau memadatkan Dewa Raksasa dan menodai keluarga Dewa Raksasaku. Kau pantas mati. Di antara raungan Gong Jun, suaranya berubah menjadi gelombang suara yang bergulung-gulung, dan meraung ke Lin Bai. Wow! Suara itu meledak di telinganya, menyebabkan organ dalam Lin Bai meledak. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, kau tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kau harus melarikan diri secepatnya. Tanpa mempedulikan luka di tubuhnya, Lin Bai berlari dengan paksa untuk melahap roh pedang itu. Di bawah kendali Lin Bai Xinian, metode rahasia roh bela diri terungkap, dan sebuah pedang menebas ke depan formasi Feng Ji. Metode rahasia roh bela diri. Hancurkan larangan. Sebuah pedang jatuh, di depan jaring emas yang ulet itu segera terpotong sebuah celah, Dewa Raksasa itu menyelam ke dalamnya, melarikan diri ke kehampaan gelap yang tak terbatas. Meskipun sudah cukup waktu bagi Gong Bai untuk mengejar Bai Lin dan yang lainnya. Pada saat para dewa raksasa baru saja keluar dari perang wilayah kekuasaan, 15 dewa besar, dengan raungan mereka, menyerang Lin Bai dengan tinju, pedang, dan tombak Goliat mereka yang panjang. Sudah berakhir. Hati Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin, dan ke-15 dewa agung bergandengan tangan untuk menghalangi jalan mundur di mana-mana, tidak menyisakan ruang bagi Lin Bai untuk bertahan hidup. Bau ancaman dan kematian datang seperti air pasang dan melahap Lin Bai sendiri. Seluruh tubuh Lin Bai menjadi dingin, dan merasakan bahwa rantai neraka Hades yang mempesona telah mengikat lehernya. Mati. Dengan raungan dan pukulan dari Gong Jun, dia menghantam tubuh besar dewa raksasa itu. Oh! Ketika dewa raksasa itu memisahkan diri dan berteriak, sepotong daging dan darah di perut dan dadanya tiba-tiba pecah, memperlihatkan tulang-tulang putih yang padat. Gong Jun hampir menghancurkan dewa raksasa itu dengan tinjunya.
Bagaimanapun, kultivasi diri masih merupakan tubuh yang terpisah, yang sangat berbeda dari protos raksasa yang sebenarnya. Di sisi lain, dewa raksasa lain menghunus tombak dan menusuk dada dewa raksasa itu, dan darah tumpah ke seluruh kehampaan. Seorang dewa raksasa menghunus pedangnya dan memotong lengan kirinya. Seorang dewa raksasa, dengan sarung tangan seperti cakar, menyerang dari belakang dewa pemisah raksasa, mencengkeram tulang belakang, dan menyeret tulang belakang ke dalam tubuh. Ah ah! Teriakan pemisahan para dewa besar bergema dalam kegelapan. Darah tumpah, benar-benar mewarnai kekosongan gelap menjadi merah. Jiwa Lin Bai juga digigit kembali. Wajahnya putih, dan mulutnya terus-menerus menyemburkan darah. Napasnya bahkan lebih dekaden. Napasnya seperti benang angin, dan dia sekarat. 15 dewa besar bergandengan tangan, dan para dewa raksasa itu dipotong-potong hampir seketika. Meskipun mereka tidak mati, mereka juga terluka parah dan menderita kekuatan Perang Dunia I. Di benua kuno, Taois jorok di Dongzu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bagaimanapun, itu masih satu langkah kurang dari catur. Pada saat ini, dua sosok muncul di samping Taois jorok. Mereka adalah Li Sanxing dan Leng Nuan. Li Sanxing melihat tragedi Lin Bai di luar batas dan segera berseru, "Kakak senior, tolong bantu Lin Bai." Bab 4048, Pendeta Tao yang ceroboh. Kakak besar. Kakak seperguruan, tolong selamatkan Lin Bai demi guru. Li Sanxing berteriak kepada pendeta Tao yang jorok itu dengan wajah kesakitan. Guru menyuruhku datang ke negeri kuno, hanya untuk melindungi nyawa kerabat dan teman Lin Bai, tetapi bukan untuk menyelamatkan Lin Bai. Aku sudah pernah bertemu dengan orang tua dan paman Lin Bai sebelumnya, dan telah memberikan semangkuk anggur air, kata pendeta Tao yang jorok itu dengan senyum pahit. Anggur air itu mengandung obat dalam tungku pilku. Selama mereka masih memiliki satu napas, obat yang tersembunyi di tubuh mereka setelah meminum semangkuk anggur air itu dapat pulih dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa negeri kuno itu tidak tahu dari mana asalnya sehingga mampu menghasilkan begitu banyak pahlawan yang kuat dalam ratusan tahun. Lin Duo, Lan Ling, Li Subai, Li Zhengyi, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, Bai Mu, Su Yanhua, Sun Zizang dan yang lainnya sudah sangat hebat. Bahkan di dunia roh, bakat mereka masih diacak-acak oleh kekuatan besar. Setelah itu, lahirlah Li Jis, Hei Luo Jianjiu, Feng Wenjun, Si Jiamu, Aining, Yinji Uling, Jian Ruohan, dan bakat-bakat berbakat lainnya. Ada Lin Bai, seorang penyihir yang berlatih dan pahlawan di masa-masa sulit, dan Bai Xiao Xiao, permaisuri abadi, yang dihormati oleh kaisar selama ribuan tahun. Tokoh-tokoh ini langka bahkan di dunia spiritual. Ini adalah benua yang sangat kuno. Dari mana datangnya keberadaan yang luar biasa seperti itu? Jalan Tao yang jorok. Tao yang jorok ini adalah murid utama di bawah tahta Ling Tianzi, dan pewaris empat seni, susunan pedang dan dao, Ling Tianzi. Setelah Li Sanxing dan Leng Nuan datang ke tanah kuno, dia bertemu Lin Bai di Longhe dan diperintahkan oleh Lin Bai untuk minum kembali. Dia seharusnya meninggalkan tanah kuno, tetapi tanpa diduga, setelah berjalan keluar dari tenda Raja Senwu, dia dipaksa datang ke sini oleh Tao yang kotor. Pada saat ini, Li Sanxing dan Leng Nuan tahu bahwa guru yang lebih tua telah menerima perintah rahasia Ling Tianzi dan pergi ke tanah kuno untuk membantu Lin Baidu merampok. Kakak senior, jangan menghela nafas. Li Sanxing tidak tahan untuk berteriak, sekarang nyawa adik seperguruanku sedang dipertaruhkan. Tolong bantu aku dengan cepat. Setelah menyelamatkan adik seperguruanku, kau akan punya waktu untuk mempelajari takdir negeri kuno. Melihat Li Sanxing dengan air mata dan senyum, adik seperguruan ketiga benar-benar memiliki cinta sejati untuk Lin Bai. Pendeta Tao yang jorok itu berkata dengan senyum yang bebas dan santai, adik seperguruan ketiga, tidakkah kau mendengar apa yang kau katakan tadi? Li Sanxing mengerutkan kening, kakak seperguruan, apa maksudmu? Leng Nuan menghela napas dan berkata perlahan, adik ketiga, seperti yang dikatakan kakak senior tadi, dia datang ke tanah kuno untuk membantu Lin Bai melewati perampokan atas perintah gurunya. Namun, gurunya hanya meminta kakak senior untuk menyelamatkan kerabat dan teman Lin Bai, tetapi dia tidak meminta kakak senior untuk menyelamatkan Lin Bai. Li Sanxing bertanya, apakah kita benar-benar ingin melihat adik junior mati di depan kita? Seorang Taois yang jorok menggelengkan kepalanya dalam diam dan tertawa getir. Dingin dan hangat juga merupakan kebencian besi bukan baja menggelengkan kepala sambil tersenyum. Li Sanxing merasa bahwa senyum dan mata kakak senior tertua dan kedua sangat aneh. Dia merasa bahwa dia bermaksud menertawakannya.
Dia berkata, kakak senior kedua, jangan main-main. Kalian semua tahu bahwa aku bodoh secara alami, dan aku tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior dan kakak perempuanku. Tolong katakan yang sebenarnya. Pendeta Tao yang jorok itu berkata sambil tersenyum, adik ketiga, aku tidak suka kau berkata seperti itu. Guru adalah keajaiban di alam roh. Murid-muridnya pasti terlahir luar biasa. Mereka adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Kau bilang kau bodoh. Bukankah kau bilang guru menerimamu sebagai murid tanpa mata? Li Sanxing melotot dan berseru, kakak senior, kau tahu bahwa adik junior tidak bermaksud seperti itu. Leng Wen menutup mulutnya sambil tersenyum dan berkata, kakak senior, jangan menggoda adik junior ketiga. Sekarang adik junior ketiga dari sekolah guru juga seorang kakak senior. Jika kau menindasnya seperti sebelumnya, itu tidak baik. Hahaha, begitulah yang kukatakan. Ini benar-benar terburu-buru. Dalam sekejap, ketiga adik junior semuanya menjadi kakak senior. Pendeta Tao yang jorok itu berkata sambil terkekeh. Li Sanxing menundukkan kepalanya dan penuh dengan kebencian. Saat itu, ia menjadi anggota sekte Ling Tianzi. Sebagai murid termuda, dia diganggu oleh kakak seperguruan dan kakak seperguruan kedua. Pendeta Tao yang jorok itu berkata, kakak seperguruan ketiga, jangan khawatir. Karena guru sudah menduga Lin Bai akan dirampok, dan memintaku untuk datang ke tanah kuno terlebih dahulu untuk membantu Lin Bai melewati perampokan, guru seharusnya sudah bersiap. Dia tidak akan membiarkanku menyelamatkan adik seperguruan itu. Itu berarti dia mengatur orang lain untuk menyelamatkan mereka. Sebuah kata membangunkan si pemimpi, dan Li Sanxing tiba-tiba menyadari sambil tertawa liar, ya. Karena guru sudah menduga akan ada kejadian hari ini, guru mengatur terlebih dahulu agar kakak seperguruan datang ke tanah kuno, akan tetapi dia tidak membiarkan kakak senior menyelamatkan Lin Bai, dia pasti sudah mengatur cara lain dan tindak lanjutnya. Sepertinya Lin Bai dapat selamat dari malapetaka hari ini. Pendeta Tao yang jorok itu berkata sambil tersenyum, saudara ketiga, kau salah lagi. Hari ini, bahkan jika Lin Bai lolos dari surga, dia tidak akan dapat selamat dari malapetaka. Sebaliknya, ini adalah awal dari malapetaka Lin Bai. Di masa depan, Lin Bai akan melalui banyak sekali kejadian seperti hari ini. Selama dia tidak mati, para protos raksasa tidak akan berhenti mengejarnya. Mata yang dingin dan hangat itu berkilat dan berkata dengan suara rendah, aku penasaran. Apakah Tuan mengundang monster tua itu untuk menyelamatkan Lin Bai? Pendeta Tao yang jorok itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kau harus tetap waspada. Jika aku mengharapkannya menjadi baik, itu pasti salah satu dari orang-orang itu. Orang-orang itu. Bisik yang dingin dan hangat. Ah. Teriakan Dewa Agung bergema di kehampaan yang gelap. Di kehampaan yang gelap di luar benua kuno, 15 Dewa Agung mengelilingi para dewa raksasa, dan pembunuhan yang kejam dilakukan dengan diam-diam. Beraninya kau melawan. Seorang dewa raksasa mendengus dingin dan menendangnya, mematahkan kaki dewa raksasa yang baru saja berdiri. Sekarang dewa raksasa telah kehilangan lebih dari separuh daging dan darah di dadanya. Lengan kirinya telah terputus, kakinya telah patah, seluruh tubuhnya telah terluka, dan darahnya telah mengalir untuk waktu yang lama. Dia bernapas dengan berat dalam kegelapan, seperti binatang buas yang sekarat. Lin Bai, yang duduk di bahu dewa raksasa, melihat pemandangan tanpa darah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ada napas kabut di wajahnya. Itulah batas yang bisa dia lakukan. Aku akan mati. Aku akan mati di tangan para dewa. Lin Bai berkata dengan lembut dari lubuk hatinya. Suaranya bergema di tubuhnya dan masuk ke ruang kesadaran. Lin Bai tidak meminta belas kasihan dalam menghadapi pengepungan protos raksasa sampai saat-saat terakhir. Sebaliknya, dia memasuki ruang kesadaran sebelum dia meninggal. Di ruang kesadaran, inkarnasi Lin Bai pergi ke bawah pohon tua dan melihat Xuan Tong yang mengenakan jubah hitam duduk di bawah pohon tua. Dia merasa Lin Bai datang. Xuan Tong membuka matanya. Wajahnya tidak sejahat sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak serius dan mati. Kita tidak bisa menang, bukan? Xuan Tong bertanya pada Lin Bai. Bab 4049, Xuan Tong, selamat tinggal selamanya. Di ruang kesadaran, wajah Xuan Tong tampak berwibawa, dan tidak ada senyum jahat di masa lalu. Kita tidak bisa menang, bukan? Meskipun Xuan Tong terperangkap di ruang kesadaran oleh Lin Bai, dia dapat dengan jelas merasakan pengalaman Lin Bai.
Suantong tahu bahwa Lin Bai telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini adalah perampokan yang fatal. Bahkan jika Suantong mekar penuh dengan bunga ajaib, sulit untuk bersaing dengan 15 dewa besar saat ini. Kamu dan aku adalah satu tubuh, kamu adalah bunga iblis yang menyerap pikiran jahat di tubuhku. Lin Bai menatap Suantong dan berkata, aku akan segera mati. Aku akan mati di tangan Protos raksasa, tetapi aku tidak ingin mati dengan mudah. Suantong menatap Lin Bai dan berkata, kamu bisa meminta bantuan Ling Tianzi. Dia memperlakukanmu seolah-olah dia miliknya sendiri. Selama kamu membuka mulut, dia pasti akan menyelamatkanmu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin membuat masalah bagi Tuan. Perang antara Protos raksasa dan klan Tuntian telah berlangsung terlalu lama. Siapapun yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan hasil akhir yang buruk. Aku telah melibatkan banyak saudara dan teman. Aku tidak ingin menyeret Tuan ke dalam air. Suantong, kali ini, aku akan hancur. Lin Bai berkata kepada Suantong dengan sangat hati-hati. Suantong terdiam sebentar dan bertanya, apa maksudmu ketika kau datang kepadaku? Nanti, aku akan meledakkan diriku sendiri dan membakar darah dan tulang-tulangku, tidak menyisakan darah bagi para troll untuk mencari keluargaku. Lin Bai menatap Suantong dan berkata, setelah aku meledakkan diriku sendiri, kau juga akan mati. Tapi aku tidak ingin kau mati. Aku ingin kau meninggalkan tubuhku, dalam bentukmu yang unik, di antara langit dan bumi. Aku akan memotongmu dari daging dengan pedangku. Setelah itu, aku akan meledakkan diriku sendiri dan kau tidak akan terlibat dalam kematianku. Mata Suantong menyipit dan bertanya, kenapa? Kenapa kau begitu mencintai dunia ini? Kenapa kau menghargai kehidupan sanak saudara dan teman-temanmu? Tahukah kau cinta, persahabatan, dan kekerabatan yang berharga di matamu itu hanyalah batu sandungan dalam perjalananmu untuk berlatih? Lin Bai, jika kau mendengarkanku dan melepaskannya, dan saat kau berada di makam dewa, alih-alih kembali ke tanah kuno, kau bisa langsung pergi ke alam roh. Apa kau tidak akan membiarkan kami bebas? Kenapa kau begitu keras kepala dan kenapa kau selalu bunuh diri? Kenapa kau melakukan itu? Dasar bodoh! Teriak Suantong pada Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kau adalah hasil dari pikiran jahat di tubuhku. Meskipun kau adalah bagian dariku, kau tidak dapat memahami hubungan darah antara manusia. Jika kau menjadi abadi, kau harus memutus hubungan dengan bumi. Apa asyiknya keabadian ini? Suantong, kuharap kau dapat memahami bahwa latihan adalah latihan, dan hidup juga adalah latihan. Baik itu berlatih seni bela diri atau menjalani hidup, kau akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda di jalan panjang ini. Kemunculan mereka bukanlah suatu kebetulan. Mereka pasti akan mengajarkanmu banyak hal. Mereka akan mengajarkanmu apa itu cinta keluarga, apa itu persahabatan, apa itu tanggung jawab. Lin Bai menghampiri Suantong dan menepuk pundaknya. Ia berkata sambil tersenyum lembut, aku akan mengeluarkanmu dari tubuh bersama dengan bunga ajaib. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatan pedang iblis. Pedang iblis memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Ia dapat menyerap bunga ajaib. Dan setelah aku memotong bunga ajaib itu dengan pedang iblis, kau akan mengikuti bunga ajaib itu ke dalam pedang iblis. Lalu aku akan melemparkan pedang iblis itu ke dalam kehampaan yang gelap dan membiarkannya mengembara melalui kehampaan itu hingga mencapai dunia kecil lainnya. Ketika Anda berada di dunia kecil lainnya, Anda dapat berjalan di antara surga dan bumi dengan pedang iblis untuk sementara waktu, sampai Anda menemukan jiwa surga dan bumi dan membentuk kembali tubuh Anda. Saat itu, kamu bukanlah pikiran jahatku. Kamu adalah makhluk hidup di antara langit dan bumi, dan kamu adalah satu-satunya Suantong. Hiduplah dengan baik, Suantong. Selamat tinggal, Suantong. Setelah itu, inkarnasi Lin Bai perlahan menghilang di ruang kesadaran. Di depanmu, Bai Tong menatapmu dan menghilangkan kesabarannya. Lin Bai. Lin Bai. Lin Bai, kamu pengecut, bodoh, idiot, kepala elem, sampah. Raungan Suantong bergema di ruang kesadaran. Setelah meraung selama beberapa waktu, Suantong merasa sangat terkejut. Mengapa Lin Bai datang untuk mengucapkan selamat tinggal? Apakah dia memiliki reaksi seperti itu? Dia adalah perwujudan dari pikiran jahat Lin Bai. Dia ingin membunuh Lin Bai dan mengambil dagingnya.
Tetapi sekarang Lin Bai bersedia menggunakan pedang iblis, memotong bunga iblis, memotong pikiran jahat, dan mempertahankan hidupnya, memberinya kebebasan. Bukankah ini yang selalu ingin dia dapatkan? Mengapa aku begitu marah? Ada emosi yang luar biasa di hati Suantong yang belum pernah dia rasakan. Ketika Lin Bai meninggalkan ruang kesadaran, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa dewa raksasa itu terpisah ke dalam kehampaan yang gelap, sekarat, dan hidupnya akan segera berakhir. Di depannya, 15 raksasa yang menjulang tinggi menatapnya dengan senyum dingin di bibir mereka. Tuan Gongjun, mari kita lakukan pemurnian darah dan tulang. Jangan buang waktu, kata Dewa Yang Agung. Dewa Istana Raksasa Jun mencibir dan mengangkat tangannya untuk mengambil darah Lin Bai guna memurnikan tulangnya. Pada saat ini, sebuah celah terbuka di tas penyimpanan Lin Bai, dari sana sebuah bilah pedang ganas terbang keluar, yang digenggam oleh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai menebas dirinya sendiri dengan iblis-iblis itu. Cahaya pedang itu menyapu tubuhnya tetapi tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, ada kekuatan dengan niat yang sangat jahat yang terputus oleh pedang iblis, yang dengan cepat diserap oleh iblis-iblis itu. Suantong, terima kasih telah menyelamatkanku berkali-kali, meskipun setiap kali kau ingin membunuhku. Lin Bai menatap pedang iblis itu dan mendengar suara Suantong yang meraung. Kemudian, Lin Bai menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melemparkan iblis itu ke dalam kehampaan yang gelap. Kecepatan pedang iblis itu begitu cepat sehingga tampaknya melewati 3 alam dan 6 jalur dalam sekejap mata dan menghilang ke dalam kehampaan yang gelap. Apa itu? Ketika 15 Dewa Agung melihat pedang yang dilempar Lin Bai, mereka ingin menghentikannya. Tetapi ketika mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa pedang iblis itu telah menghilang di dalam kehampaan. Hahaha. Pada saat ini, Lin Bai tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan tubuh dan tubuhnya dengan cepat mengembun di dalam tubuhnya, seperti tungku, membakar organ dalam dan tulang-tulangnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat dan dahsyat. Klan Dewa Raksasa, aku akan bermain denganmu di kehidupan selanjutnya. 15 dewa besar terkejut dan berteriak dengan tergesa-gesa, tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Bab 4050 bala bantuan telah tiba. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Mata ke-15 dewa besar itu terbelalak lebar. Bukan karena mereka takut dengan kekuatan tubuh Tao Lin Bai yang meledak sendiri, tetapi mereka tidak menyangka Lin Bai memiliki tekad seperti itu. Seperti kata pepatah, semut penghisap darah itu serakah, dan Lin Bai telah merencanakan jalannya sendiri untuk menghancurkan dirinya sendiri. Faktanya, setelah Lin Bai mengusir Lin Duo dan Bai Xiao Xiao, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari para dewa raksasa ini. Pada saat itu, Lin Bai membuat keputusan untuk meledakkan tubuhnya dan membakar tulang darahnya. Dia tidak menyisakan setetes darah dan tulang pun bagi para dewa raksasa untuk menggunakan keterampilan darah dan tulang. Hahaha, lahap roh pedang itu, bunuh mereka untukku. Lin Bai mendongak ke langit dan tertawa liar. Lapisan api membakar tubuh itu, membungkus tubuh Lin Bai di dalamnya. Secara bertahap, lengan dan kaki Lin Bai mulai terbakar hitam, dan daging serta tulangnya berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, dari atas kepala Lin Bai, dia terbang keluar untuk melahap roh pedang dan meluncurkan kekuatan menelan. Sejak aku mendapatkanmu, aku tidak pernah mengerahkan semua kekuatanmu. Bagaimanapun, aku akan mati hari ini. Biarkan aku melihat kekuatanmu sebelum aku mati. Lin Bai melihat untuk melahap jiwa pedang, dan hatinya tergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk memperluas seluruh kekuatan melahap jiwa pedang. Roh pedang melahap dikelilingi oleh kepala Lin Bai. Kekuatan menelan yang mengerikan berubah menjadi pusaran air besar, menelan langit dan bumi. 15 dewa raksasa takut untuk melawan, tetapi mereka dengan cepat mundur untuk jarak tertentu. Namun, kekuatan menelan menyebar dari jiwa pedang yang menelan, dan jangkauannya semakin lebar dan lebar. Di bawah kekuatan menelan yang kuat, bahkan kegelapan tak terbatas dari kehampaan gelap tampaknya ditelan oleh jiwa pedang. Apakah itu kekuatanmu? Sayang sekali bahwa tepat sebelum kematian. Lin Bai tertawa dengan ejekan diri sendiri. Sekarang, kekuatan menelan roh pedang telah mengusir 15 dewa raksasa dalam sekejap. Jika kekuatan ini datang ke tanah kuno, tidak akan butuh waktu 1,5 jam untuk menelan seluruh tanah kuno. Setelah menelan jiwa pedang, seluruh tubuh Lin Bai terbakar oleh api, dan lengan serta kakinya telah berubah menjadi abu terbang. Api itu masih menyala.
Dari kulit luar hingga organ dalam, kekuatan api dengan cepat membakar tubuh Lin Bai, melelehkan semua kekuatan tubuh, dan terkonsentrasi pada satu titik dan meledak. Di depan kita, kamu bahkan tidak bisa meledakkan dirimu sendiri. Gong Jun menatap dan melihat bahwa kedua tangan dan kaki Lin Bai telah terbakar habis. Jika dia melanjutkan, tubuh Lin Bai harus dimurnikan dan dibakar. Jika demikian, Lin Bai tidak meninggalkan setetes darah dan tulang, dan Protos raksasa tidak akan dapat melacak kerabat dan teman-temannya. Gong Jun sedang tergesa-gesa, membawa tekanan menelan roh pedang, dan memukul Lin Bai dengan jarinya di udara. Kekuatan yang kuat menusuk dada Lin Bai seperti anak panah. Dia terbang keluar dan mendarat di kehampaan yang gelap, sekarat. Api di tubuhnya berangsur-angsur padam, dan akhirnya dia gagal membakar seluruh tubuhnya. Sebab akibat sebagai garis, darah dan tulang sebagai petunjuk. Gong Jun tidak ragu-ragu. Dia tahu bahwa Lin Bai memiliki keinginan yang kuat untuk mati. Meskipun jari itu menghentikan pembakaran tubuh Lin Bai, dia akan terus membakar tubuhnya selama Lin Bai kembali sadar. Oleh karena itu, Gong Jun segera menerapkan metode rahasianya untuk memengaruhi darah dan tulangnya. Di benua kuno, ada sebuah gunung di Dongzu. Kakak seperguruan, jika kamu tidak melakukannya, itu akan terlambat. Li Sanxing melihat tragedi Lin Bai dan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Aku tidak menyangka dia akan memiliki keinginan kuat untuk mati. Sebagian besar orang di dunia ini rakus akan kehidupan, tetapi hanya sedikit dari mereka yang berdedikasi pada kematian, dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki keinginan kuat untuk mati. Kakak kedua memandang Lin Bai. Pada saat itu, dia merasa bahwa Lin Bai benar-benar ingin mati. Guru, apakah Anda tidak benar-benar ingin menyelamatkannya? Pendeta Tao yang jorok itu mengedipkan matanya dan tidak terburu-buru membantunya. Dia berpikir bahwa Ling Tianzi pasti telah mengatur orang lain untuk menyelamatkan Lin Bai. Tetapi sekarang yang penting adalah orang-orang yang menyelamatkan Lin Bai belum melakukannya, atau mereka belum tiba di benua kuno. Jika ditunda, diperkirakan Lin Bai akan mati di tangan Protos raksasa. Kakak! Li Sanxing berteriak dengan penuh semangat. Mata pendeta Tao yang jorok itu membeku, dan tangannya mengumpulkan kekuatan. Tetapi pada saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba merasakan badai kekuatan datang dari kehampaan yang gelap, menyapu ribuan mil ruang gelap, membunuh Lin Bai dan 15 dewa besar. Akhirnya, Taois yang jorok itu mendapatkan kembali kekuatannya dan melihat ke dalam kegelapan, apakah orang-orang itu? Di kehampaan yang gelap, ketika Lin Bai Qi berada di tanah, Gong Jun menarik kekuatan darah dan tulang Lin Bai. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan tak tertandingi datang untuk menghancurkan semua hal di surga dan bumi, menghancurkan kekuatan darah dan tulang yang diambil Gong Jun dari Lin Bai, dan melindungi Lin Bai. Bang! 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 Setelah Lin Bai diselamatkan oleh kekuatan ini, 15 dewa besar mundur bersama. Dewa raksasa ada di sini. Siapa yang berani menyelamatkan kejahatan yang tersisa dari klan Tung Tian? Menurut penyelidikan keluarga, Lin Bai dibantu oleh beberapa orang berpangkat tinggi. Sekarang tampaknya Lin Bai pantas mendapatkan reputasinya. Siapa yang datang? 15 dewa besar berdiri berdampingan, seperti 15 gunung yang berdiri di kehampaan, menatap ke dalam kegelapan. Haha! Senyum aneh datang dari kegelapan, suram dan menakutkan. Raksasa Protos menjadi semakin tidak tahu malu. Lebih dari selusin anggota tim patroli perbatasan telah bergandengan tangan untuk menggertak generasi muda di klan kita. Ini benar-benar tawa yang besar. Dalam kegelapan, cahaya terang muncul, cahaya lemah mencoba membubarkan kegelapan. Di antara cahaya dan monster, tidak jelas bahwa ada telapak tangan tua yang memegang lentera, berjalan di kehampaan. Di dalam lentera kertas, ada cahaya kuning berlumpur, memantulkan karakter besar, Liu, yang tertulis di lentera. Langkah kaki bergema di kehampaan yang gelap, dan pria dengan lentera perlahan muncul dalam penglihatan Lin Bai dan 15 dewa besar. Ini adalah pria tua berjubah hitam. Tubuhnya bungkuk, wajahnya tua, matanya keruh, dan dia menatap 15 dewa besar dengan senyum muram. Berbaring dalam kehampaan yang gelap, Lin Bai mengangkat kepalanya dengan sekuat tenaga dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu juga menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengedipkan matanya. Dia merasa bersalah dan berkata, aku minum beberapa gelas anggur lagi di jalan, dan aku tersesat secara tidak sengaja. Aku tidak menyangka akan datang terlambat dan membuatmu begitu malu. Ini benar-benar salahku. Lelaki tua itu mendesah pelan.
Lentera kertas di tangan kanannya bergetar, dan api kecil keluar darinya dan jatuh ke dada Lin Bai. Api itu meleleh ke dalam tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi kekuatan teror, yang menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai, menstabilkan luka Lin Bai dan memeluk kehidupan Lin Bai. Siapa itu, Tuan? Wajah Gong Jun tenggelam dan bertanya dengan suara dingin. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan mencibir, klan Tuntian, Liu Songjing.